Allah menjamin mengabulkan. Tetapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Allah kadang menjamin setiap kamu berdoa segera kukabulkan, kadadaka itu. Cuma Allah mengatakan astajib lakum, aku perkenankan kamu. Nah, pengertian perkenan itu waktunya terserah Allah dan pemberiannya pun bentuknya terserah kepada Allah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, kita sudah beribadah. Perkara itu kabul atau kada kabul, itu lain lagi masalah. Begitu kita berdoa, asalkan benar-benar namanya doa, sudah dihitung ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam intizarul faraji minallah ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah ibadah. Artinya dari kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita minta, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu dihitung ibadah. Apa yang disebut dengan doa tadi? Doa itu ibadah. Nah, doa itu adalah talabun mashub bi adabin fi bisatil ubudiyah li janabir rububiyah. Doa itu artinya adalah menuntut, meminta, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Nah, itu ngarannya adalah doa. Laisa kullu talabin doa. Bukanlah tiap-tiap menuntut itu bisa disebut doa. Bukannya setiap kita meminta kepada Allah itu disebut doa, belum tentu. Karena doa itu ada persyaratan-persyaratan, ada adab-adabnya sehingga berhak disebut doa. Orang sembahyang kada cukup syarat kada sah. Dan kada kawa dikatakan sembahyang. Orang berdoa kada cukup syarat kada sah. Dan kadakawa dikatakan dia berdoa. Dan kadakawa dikatakan dia beribadah. Kenapa? Karena kada cukup syarat doa. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan syurutud doa, syarat-syarat doa, allati la budda minha liyasihat doa. Yang tidak boleh tidak daripada syarat itu agar doa itu sah. Nah, bila doa itu sah, jadi ibadah. Kalau doa itu kada sah, kada jadi ibadah. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui apa-apa persyaratan. Sehingga yang kita mohon kepada Allah itu bisa dinamakan doa ngarannya. Bukan hanya sekedar permohonan. Bukan hanya sekedar permintaan. Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Ibnu Hajar menambah lagi. Imam At-Tarrasusi menambah lagi. Sehingga dijumlahkan menjadi 15 persyaratan sesuatu sehingga berhak disebut doa. Satu syarat keluputan maka itu sudah tidak sah. Syarat sembahyang 5. Masuk waktu, suci, nutup aurat, menghadap kiblat kan. Nah, sabuting aja kadada kada sah sembahyang. Nah, begitu pula doa, sabuting aja kadada syaratnya, kada sah doanya. Bila kada sah doanya, jauh lawan kabul, berpahala aja kada. Doa itu bisa kabul ibadah dahulu. Nah, doa itu setelah jadi ibadah, nah kemungkinan hanya bisa kabul. Kalau doa itu kada ibadah, itu kada bisa kabul. Kalau kabul itu istidraj, ngarannya lanjuran dari Allah, kada baik itu. Nah, yang pertama syarat doa bahwa tidak ada yang diminta itu tertegah pada akal atau adat. Nang kita minta ini kepada Allah kada bertentangan dengan hukum akal dan hukum adat. Artinya nang kita minta tuh nang wajar-wajar.
Nang minta itu nang normal-normal. Nang minta itu nang disuruh meminta. Jangan meminta nang mustahil. Jangan meminta nang bertentangan dengan hukum akal. Dicontohkan kanuzulil ma'idah minas sama, seperti turunnya makanan dari langit. Hanya berdoa, ya Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah makanan setalam langsung dari langit. Ini kada doa ngarannya. Ini mah hulu-hulut ngarannya. Kada doa, jauh lawan berpahala. Kenapa? Karena itu kada doa. Kenapa kada doa? Nang dimintanya itu bertentangan dengan akal atau adab. Atau ka'ihya'il mauta, menghidupkan yang sudah mati. Allahumma ahyi ummi, ya Allah hidupkan ibuku, umpamanya ziarah ke kubur mama. Kecuali yang boleh minta itu nabiyin, nabi awaliyin atau orang wali. Nah kalau nabi atau wali itu kada jadi soal. Kalau orang-orang biasa kada boleh minta kayak itu. Jadi syaratnya yang pertama, tidak adalah yang diminta itu bertentangan dengan akal atau adat. Dan Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan akal atau adat. Tetapi kita kada minta. Bisa. Seperti apa contohnya? Kita lapar. Kita lapar. Ya Allah, ini ja'i, hamba ini lapar ya Allah. Tiba-tiba turun makanan dari langit. Nah itu bisa terjadi. Boleh terjadi. Sebagai karamat atau ma'unah kepadanya. Tapi kalau kita minta, nah itu nang kada boleh. Yang kedua, syarat doa, bahwa tidak adalah yang diminta itu membolehkan yang haram. Nang diminta ini supaya nang haram itu dibolehkan. Kita kada boleh umpamanya minum arak, kada boleh berzina, kada boleh judi, kada boleh riba. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ini kesusahan. Bulihakan barang sekali hamba ini mencuntan umpamanya. Nah, bulihakan sekali barang hamba ini membuat riba. Nah, ini kada boleh. Itu kada doa ngarannya. Kenapa? Karena minta kepada Allah untuk dibolehkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, an la yakunal mas'ul fasida, bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak. Arti rusak ini bisa pengertiannya haram masuk. Maksiat. Kalmal wal jahlit tafakhur, seperti dia minta kepada Allah harta, kedudukan untuk bermegah-megah. Dia minta diberi Allah harta, diberi Allah kedudukan agar bisa berbangga-bangga, bermegah-megah dengannya. Dia minta kepada Allah sesuatu yang diharamkan Allah. Orang umpamanya mendaftar ke suatu pekerjaan, pekerjaan ini diharamkan oleh Allah, melamar ke situ. Lalu berdoa, ya Allah lulusakan hamba mendaftar itu. Nah itu kada boleh itu. Syaratnya doa itu bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak, fasidan. Yang keempat, an la yakunad doa ala wajhil ikhtibar, bahwa tidak adalah doa itu atas jalan mencoba. Mencoba. Kita baca, nah itu kada doa ngarannya, kada ibadah. Kenapa? Karena tujuan kita ikhtibar, menguji. Yang kelima, an la yasta'zimal mas'ul, bahwa dia tidak menganggap besar permintaannya itu. Jangan menganggap besar permintaan kita nih. Sebesar apapun yang kita minta kepada Allah, itu kecil di hadapan Allah. Kayak apa yang kita minta lawan Tuhan diberi sehari 1 triliun, kecil bagi Allah. Kada ada besarnya bagi Allah nang baharu nih. Nah, jadi jangan merasa asa kebanyakan minta lawan Tuhan, jangan. Jangan merasa besar. An la yasta'zimal mas'ul. Yang keenam, ayyuhassina dhanna billah bi an taghlibal ijabah ala qalbi. Yang keenam, membaguskan sangka dengan Allah dengan bahwa
harapan besar dikabulkan. Artinya kita berdoa ini kita sudah optimis dikabulkan. Hati itu jangan setengah-setengah. Asa ragu berdoa ini asa kabul asa kada usah berdoa dulu. Bila ragu-ragu nangka itu. Nah, jadi kita banyakkan dulu perasaan kabulnya itu, hanya kita berdoa. Karena bila mana kita berdoa rasa kabul asa kada, kita berdoa itu lain doa ngarannya. Kada jadi ibadah. Yang ketujuh, an la yashghalahu du'a an faridatin hadirah, bahwa tidak adalah doa itu mengganggu, menyibukkan, melalaikan daripada keparduan yang hadir.